Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara mengenai bagaimana kondisi koalisi parpol. Saya nanti pertanyaan utamanya pasti ke Bang Andre dan juga ke Bang Willy. Tapi mungkin Mas Hadi singkat saja, Mas Hadi, Anda menggambarkan siapa capres yang sudah Anda yakini pasti akan maju dan siapa cawapres yang Anda yakini pasti akan masuk bursa juga yang sudah lebih konkret. Apakah ada nama di luar misalkan Anies maupun Prabowo yang so far tampaknya cukup jelas, tapi apakah ada nama lain dari koalisi yang Anda yakin sebenarnya ini akan maju juga? Ya, kalau kita menggunakan parameter elit dan parameter survei misalnya, tiga besar dalam survei itu, Anies, Prabowo, dan Ganjar, relatifly sangat mungkin untuk mendapatkan tiket pencapresan, Mas Tim. Karena pada prinsipnya pertandingan Pilpres itu adalah untuk menang, bukan hanya sebatas ornamen politik untuk melengkapi substansi dan pertarungan politik ya. Itu kalau kita menggunakan parameter survei. Di parameter elit juga begitu. Kenapa misalnya Anies bisa menjadi simbol dari poros perubahan? Karena Anies dianggap sebagai sosok yang bisa memberikan diferensiasi politik dengan kubu pemerintah saat ini. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Nasdem, PKS, dan Demokrat cukup solid sampai saat ini memberikan dukungan kepada Anies. Termasuk Prabowo Subianto. Saya kira Muhaimin juga berpikir Prabowo adalah salah satu sosok yang saat ini elektabilitasnya relatif masuk tiga besar. Ya, sekalipun ikut bertanding pemilu beberapa kali dan tidak pernah menang ya. Nah, itu yang saya kira bahwa nama-nama di top 3 dalam survei itu sangat mungkin dan pencapresan. Tinggal bagaimana Cawapresnya. Nah, posisi cawapres juga begitu. Hovifah kan seringkali disebut yang kemudian bisa masuk bursa, yang bisa mendampingi Anies Baswedan. Bahkan sebelum jauh-jauh hari, sebelum ada intimidasi politik dari PKB, ya Gerindra sepertinya juga tertarik untuk memasangkan dengan Prabowo Subianto. Hovifah ini kan kelebihannya 3 hal. Dia masuk 4 besar dalam posisi cawapres. Yang kedua, secara teritori politik dianggap kuat karena adalah posisinya sebagai gubernur Jawa Timur. Ketiga adalah mampu mengonsolidasi kelompok-kelompok Nahdlin yang selama ini misalnya menjadi basis kekurangan dan kelemahan Prabowo Subianto dan Anies. Jadi saya kira memang partai ini sudah mulai melihat bahwa suara rakyat melalui survei itu adalah suara Tuhan yang kemudian akan menjadi preferensi pilihan politik mereka ke depan. Nah, singkat lagi, sedikit lagi sebelum saya ke Bang Andre dan juga Mas Willy. Calonnya Anies, siapa yang menurut Anda paling memungkinkan, terutama kalau dilihat dari koalisi? Kalau melihat dari kepentingan politik tentu agak rumit sebenarnya Nasdem untuk keluar dari dalam tanda kutip ya kepentingan politik Demokrat dan PKS. Dari beberapa simulasi survei misalnya AHY relatif agak kuat jika dipasang-pasangkan dengan Anies Baswedan ketimbang Aher ataupun Hovifah. Tapi AHY ini kan dianggap tidak memberikan dampak politik elektoral terutama basis-basis yang dianggap lemah bagi Anies Baswedan di Jawa Timur dan kalangan Nahdlin. Makanya tidak mengherankan kalau Waketum Nasdem misalnya berulang kali menyebut Hovifah masuk dalam radar pencapresan mereka karena Hovifah dianggap memberikan satu insentif politik secara teritorial terutama di Jawa Timur di mana Anies relatif agak kurang kuat. Yang kedua ya bisa mengkapitalisasi posisi Nahdlin yang memang posisi politiknya sampai saat ini relatif tidak ke Anies Baswedan termasuk Prabowo Subianto itu, Mas. Tapi itu yang saya kira memang dinamika ke depan kita tidak pernah tahu karena Hovifah itu belum terkonfirmasi di survei muncul secara signifikan karena Hovifah ini masih dianggap sebagai orang yang kelihatan ingin maju kembali di 2024 sekalipun godaan politiknya untuk jadi sampai saat ini masih cukup kuat. Baik, terima kasih Mas Hadi. Bang Andre, sebenarnya apakah seperti yang dianalisa oleh Mas Hadi tadi dan apakah masih pelik nih pembicaraan mengenai siapa cawapresnya? Seharusnya kan sudah cukup jelas nih kalau capresnya Prabowo, koalisinya PKB, cawapresnya jangan-jangan ya Caimin. Ya, pertama dalam piagam perjanjian kami antara Partai Gerindra dan PKB itu di pasal 4 itu sudah dibunyikan bahwa keputusan Presiden siapa yang jadi capres dan cawapres itu akan diputuskan bersama-sama oleh Pak Prabowo bersama Gus Muhaimin. Lalu yang beberapa hari yang lalu Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sudah menyampaikan secara terbuka bahwasanya tentu kandidat calon wakil presiden yang paling potensial dan terbesar tentu adalah Gus Muhaimin. Itu sudah disampaikan. Tapi memang sampai sekarang tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin sedang terus
berdiskusi, mematangkan siapa yang nanti akan diumumkan. Lalu juga kedua, saya ingin menyampaikan ke Adi bahwa tanggal ini pada 30 Oktober 2022 itu ada acara yang namanya PKB Road to Election 2024 yang dihadiri oleh ribuan kader PKB di tenis indoor di Jakarta, Senayan. Di situ Pak Prabowo hadir dan berpidato, lalu beliau menyatakan siapa saya kepada ribuan kader PKB. Dijawab oleh ribuan kader PKB Presiden. Jadi untuk menjawab bahwa pernyataan Adi Praitno itu satu. Yang kedua soal apa namanya tadi pernyataan Adi yang lain? Mengenai cawapres kah atau? Ya tadi cawapres sudah saya jawab bahwa itu ya jadi acara PKB juga sudah mengundang Pak Prabowo ribuan kader PKB. Jadi alhamdulillah koalisi ini solid. Tapi intinya gini Mas Timi ya. Kita boleh berbeda pilihan. Ini pesan Pak Prabowo kepada kami seluruh kader Gerindra yang harus disampaikan ke seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh beda pilihan, kita boleh beda partai, tapi persatuan bangsa ini harus kita jaga. Jangan sampai ke depan gara-gara pilihan yang berbeda, pilihan presiden yang berbeda, pilihan partai yang berbeda, kita keluarga besar Indonesia ini terpecah-pecah. Apalagi terjadi lagi polarisasi. Ini harus kita hentikan. Okay. Nah, harapan kami tentu ya bangsa ini sudah bersatu ya. Di mana Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sudah berhasil mempersatukan bangsa sehingga terciptalah stabilitas dan kondusivitas. Makanya Timi, Indonesia ini salah satu negara yang dianggap oleh seluruh dunia adalah negara yang mampu menghadapi wabah pandemi COVID. Bahkan dipuji oleh WHO dan negara-negara lain. Karena apa? Karena modal persatuan yang diciptakan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bahkan negara Indonesia ini adalah negara yang dianggap mampu oleh seluruh dunia menghadapi krisis yang menghantam seluruh dunia saat ini. Ada krisis ekonomi, pangan, energi, ya bahkan ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina. Karena modal persatuan, bahkan yang paling menarik, dunia-dunia lain, negara-negara lain memuji demokrasi ala Indonesia. Bahkan Malaysia itu meniru rekonsiliasi Indonesia. Bagaimana Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional bersatu akhirnya menjadikan Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia ke-10. Kalau negara lain gitu ya. negara lain meniru kita tentu harus menjaga persatuan ini. Jadi itu pesan Pak Prabowo yang harus saya sampaikan. Persatuan itu penting. Jadi komunikasi politik yang dilakukan oleh seluruh partai tentu akan terus berjalan sampai September 2023 nanti sebelum pendaftaran ke KPU. Tapi intinya apa? Kita boleh beda pilihan. Saya sama Uda saya, Kakak Willy, ya beda partai, beda pilihan. Ya, tapi silaturahim dan kebersamaan kita sebagai anak bangsa harus kita jaga. Ini penting, ini pesan yang harus kita sampaikan. Ini komitmen tadi dari Pak Prabowo dan ya kita tidak ingin melihat polarisasi yang kita lihat dalam pemilu sebelumnya karena kita sudah melihat dampaknya juga dan kita tidak ingin melalui hal itu lagi. Koalisi terus jalan, tenang. Koalisi terus jalan. Komunikasi kita jalan gitu loh. Termasuk dengan Kakak Willy gitu loh. Udah saya ini. Bang Willy. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Alias kalau main bola ini kan mau pemilihan ketua umum PSSI tanggal 16 Februari, bola itu bundar. Nah, sama dalam politik, bola itu bundar. Jadi yang mungkin sudah deklarasi bisa saja bubar nantinya gitu. Bisakah itu terjadi? Nah, Bang Willy sedikit lagi ada gangguan komunikasi dengan Bang Willy, tapi saya akan nanti ke analisa Mas Adi tadi juga untuk dijawab oleh Bang Willy. Tapi mumpung kita masih memperbaiki komunikasi dengan Bang Willy, itu mengenai bola bundar tadi, Mas Adi singkat saja. Memang bisa ya, maksudnya nggak malu ya kalau sudah mendeklarasi lalu balik badan, itu cara mengkomunikasikannya bagaimana partai-partai ini? Apakah partainya mau? Apakah tidak ditinggal oleh pemilihnya kalau begitu? Kok labil partai kita? Partai politik ini kan banyak sekali dalil-dalil politiknya atas nama persatuan, atas nama konsolidasi, atas nama kerakyatan, atas nama kecairan dan fleksibilitas politik. Maka semua itu adalah argumen-argumen yang sangat mungkin akan kita dengar ke depan. Kalau kemudian soal poros pencapresan yang saat ini sudah deklarasi, itu bisa gagal total di tengah perjalanan. Ya karena memang politik kita cukup meleleh, Mas Timothy. Siapa yang bisa menjamin bahwa poros perubahan itu akan kuat iman politiknya sampai mulai pendaftaran di tanggal 17 Oktober gitu ya, sampai September. Begitupun dengan Gerindra dan PKB, sekalipun kedua poros ini kelihatan
agak selangkah lebih maju ketimbang yang lainnya. Tapi kan kita tidak pernah tahu bahwa mereka itu akan tetap solid ketika misalnya dihadapkan soal siapa kira-kira yang bisa mendampingi Prabowo Subianto dan kira-kira siapa yang bisa Oke. mendampingi Baswedan. Saya menduga ya, kenapa misalnya PKS dan Demokrat hanya memberikan statement politik di media, karena persoalan cawapres nggak selesai. Hmm. Tapi minimal mereka itu bisa mengklaim bahwa ketika partai ini solid ingin dukung Anies. Tapi sekali lagi kenapa mereka belum mau deklarasi, belum ngajak Anies misalnya keliling di basis-basis konstituen Demokrat dan PKS, karena belum clear segala-galanya Oke. Mas. Tentang siapa pendamping Anies, termasuk soal apa konsesi politik yang akan mereka berikan. Oke, makasih Mas Adi. Mas Willy sudah tersambung melalui sambungan telepon. Tadi ada gangguan melalui sambungan daring ya. Mas Willy, terdengar suara saya? Ya, Bung Tim. Oke, Mas Willy mungkin mau menjawab hal tersebut. Benarkah salah satu alasan kenapa belum atau poros perubahan ini belum sampai bergerak, terutama dua partai selain Nasdem ini, karena masih pelik di pembahasan siapa cawapresnya. Mungkin Demokrat kita sudah bisa membaca siapa yang ingin diajukan sebagai cawapres. Mungkin PKS juga sudah punya calonnya sendiri. Sampai ini tegas, maka poros perubahan ini belum bisa deklarasi secara tegas juga, Bang Willy. Jadi setiap kunjungan Mas Anies ke beberapa wilayah bareng sama Nasdem itu juga ada dua agenda sekaligus dijalankan, Bung Tim, yaitu ketemu dengan partai koalisi yang melibatkan struktur PKS dan Demokrat di setiap wilayah. Dan itu langsung pada proses yang lebih detail dalam merumuskan beberapa agenda bersama. Bahkan di beberapa wilayah sudah dibentuk sekretariat bersama ya, seperti di Riau, kemarin di NTB ya, itu sudah lebih konkret untuk maju bersama. Jadi memang apa yang Mas Adi tadi bilang, ini PKS masih terkendala dengan cawapres, Demokrat masih terkendala dengan cawapres, itu official di statement dari AHY, rilisnya Sohibul ya, itu mengatakan apa yang kemudian koalisi perubahan ini lakukan hari ini ya lebih cair, lebih mudah karena urusan cawapres itu diserahkan kepada Mas Anies sendiri. Jadi kemudian Mas Anies yang akan menentukan siapa yang akan beliau pilih sebagai pendamping beliau. Prinsipnya kan tidak ada kawin paksa. Dan Bang Willy, beberapa maaf saya potong di situ. Kita selalu mendengar hal tersebut bahwa sepenuhnya diberikan kepada Anies Baswedan. Tapi terus terang mungkin saya mewakili masyarakat awam di sini yang mungkin sering lirik-lirik mengenai berita-berita politik. Kok agak sulit bagi saya untuk mempercayai siapapun pilihan Anies tetap harus melalui tidak perlu melalui persetujuan dari pemimpin-pemimpin partai politik pendukungnya. Tidakkah pasti tetap saja siapapun pilihan Anies Baswedan itu pun harus disetujui oleh pimpinan-pimpinan dari Nasdem, Demokrat dan juga PKS. Jadi ujung-ujungnya ya tidak siapapun pilihan Anies juga sih, tetap saja kesepakatan apa yang tadi dikatakan Mas Hadi tentu ada unsur politiknya sehingga bisa disetujui. Ini kan keputusan politik. Jadi keputusan politik itu tentu selalu melibatkan para petinggi partai, khususnya dalam hal ini ketua umum partai. Nah, tentu nanti ada mekanisme konsultasi dan kemudian dialog bersama untuk menyampaikan siapa yang akan mendampingi Mas Anies. Tapi setidak-tidaknya apa yang selama ini sebelum ini berkembang bahwasanya Demokrat dengan AHY, PKS dengan AR itu sudah selangkah lebih maju, sudah tidak pada narasi itu lagi. Tapi ini sudah pada narasi keputusan calon wakil presiden diputuskan oleh Anies Baswedan di baru kelembagaannya kita susun itu setelah berkonsultasi dengan para petinggi-petinggi partai. Dialog itu tetap kita sebagai bridging pengambilan keputusan itu sebuah keniscayaan mungkin gitu. Jadi siapa yang akan mendampingi Mas Anies? Nah ini sekarang kami keliling itu juga berdialog dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat,
rakyat sendiri. Siapa yang kira-kira sebangun dengan aspirasi mereka untuk mendampingi Anies ya. Jadi waktu mendeklarasikan Anies itu Pak Surya berpidato why not the best. Oke, kita Kenapa tunggu. bukan putra yang terbaik memimpin publik. Nah kalau untuk capres dan cawapres itu best of the best. Jadi pasangan yang terbaiklah yang akan memimpin republik Baik, ini. kita tunggu kalau begitu. Bang Willy, kapan akan dideklarasikan? Kalau sudah ketemu nanti calonnya katanya sekalian akan dideklarasikan. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Andre, terima kasih. Ya, sudah terima kasih diskusi kami. Terima kasih. Bang Willy juga dan juga Mas Adi, terima kasih atas waktunya bersama kami pada hari ini. Selamat pagi. Saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi usai jeda berikut ini. Ada informasi terkait dengan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 yang tumbuh 5,31% secara tahunan. Pertumbuhan ini jadi yang tertinggi sejak tahun 2013. Selengkapnya di Kompas Bisnis saat lagi.